Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SWD dimanapun berada. Pagi hari ini program pertama dari Sobat SWD channel Siswa Wardoyo adalah Inspire. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin menghadirkan inspirasi pagi. Inspirasi pagi kali ini kita hadirkan seorang ibu rumah tangga yang hari ini menyelesaikan studi S2-nya. Siapa dia? Inilah orang di sebelah saya ini adalah ibu rumah tangga yang sedang menyelesaikan studi S2 dan hari ini akan diwisuda. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bapak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaan Ibu pagi hari ini? Nano. Nano. Apa yang membuat nano? Saya senang sekali karena perjuangan selama 2 tahun ini bisa berakhir dengan baik. Tapi di sisi lain juga ada nelongso. Apa itu nelongso? Agak sedih. Oh, sedih. Ya, sedih. Kenapa sedih? Ya karena keluarga besar terutama orang tua tidak bisa turut hadir menyaksikan. Dan salah satu dari orang tua saya sudah yang selama ini mendoakan, yang selama ini mendukung ibu saya sudah tidak ada, tidak ikut menyaksikan, tidak ikut merasa bahagia hari ini jenengan di wisuda begitu ya. Ya, berapa bersaudara Ibu dari keluarga? Saya 7 bersaudara, saya nomor 5. Oh, nomor 5. Semuanya sudah berkeluarga ya? Sudah. Oh. Nah, ini saya pengen berbagi untuk para sobat SWD tentang kenapa Ibu sudah bekerja kan? Sudah, alhamdulillah saya seorang abdi negara. Oh, nah itu. Tadi saya dapat informasi katanya seorang PNS. Kenapa sudah bekerja jadi PNS masih pengen kuliah S2? Ya, menuntut ilmu tidak ada jeleknya. Oh, gitu. Entah kapan, sekarang, nanti, atau kemudian pasti akan ada manfaatnya. Tidak sekedar untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan, tapi juga untuk pembentukan karakter, untuk bekal mendidik anak-anak, bekal untuk membentuk keluarga. Oh gitu ya. Oke. Nah ini Sobat SPD yang bisa dijadikan inspirasi pagi hari ini. Ibu ini namanya siapa Bu? Damayanti. Oh Ibu Damai. Ya, Ibu Damai ini informasi awalnya Sobat SPD ini sudah bekerja sebagai PNS di instansi kepolisian. Dulu untuk menjadi PNS pakai ijazah apa Ibu? S1. Ini Sobat SPD. Jadi ijazah yang digunakan dari Ibu ini ijazah S1. S1 dari mana? Dari Unsud. S1 dari Unsud Jenderal Sudirman Purwokerto. Sobat SPD, bagaimana pengalaman Ibu ini menjadi PNS? Kita tanyakan. Bagaimana Ibu pengalaman jenengan dulu melamar menjadi PNS? Apakah ada sogok menyogok begitu? Sedikit cerita ya, histori atau perjalanan saya. Saya lulus kuliah tahun 2006, bulan September tepatnya, September 2006. Kemudian sejak lulus kuliah, selama 3 tahun itu saya kesana kemari mencari pekerjaan sampai akhirnya pada tahun 2009, Desember 2009 saya dapat diterima di instansi kepolisian sebagai PNS. Selama 3 tahun itu ada banyak instansi yang saya ikuti apabila ada pembukaan atau rekrutmen CPNS.
Antara lain ada Kemenkeu, Kemendagri, Kehutanan, BPK, macam-macam. Dan yang terakhir di kepolisian ini, alhamdulillah sampai diterima. Sepanjang perjalanan saya mencari NIP, tidak sedikit pun terlintas di hati saya untuk mendapatkan NIP dengan nyogok, dengan nyuap atau dengan membayar lewat orang dalam. Murni dengan mengikuti seleksi. Tes ya? Tes. Terus sudah tentunya dalam perjalanan itu ada suka dukanya. Mungkin dari perjalanan pendidikan dulu yang Sobat SWD biar tahu. Itu tadi sejarah singkat untuk mendapatkan pegawai negerinya. Nah sekarang seperti apa 7 orang bersaudara dalam keluarga jenengan sehingga bisa melahirkan putri terbaiknya menjadi PNS itu, riwayat sejarah untuk pendidikannya seperti apa? Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak terlalu berada. Ayah saya hanya seorang pegawai negeri di salah satu di kampus kebetulan di kampus tempat saya kuliah. Dengan pegawai negerinya itu untuk membiayai 7 orang anaknya sampai dengan besar sampai dengan bisa mandiri. Dan ibu saya ibu rumah tangga sambil berjualan, bikin roti sendiri di rumah, kemudian dijual di warung-warung. Tentunya untuk membantu suami ya? Membantu suami membiayai anak-anak. Dari 7 orang memang tidak semuanya kuliah, mengingat kemampuan ekonomi keluarga, ya. Berarti Anda beruntung ya kuliah? Ya, saya termasuk salah satu yang beruntung karena memang janji orang tua saya itu, kamu bisa kuliah kalau diterima di negeri. Karena waktu itu kuliah di negeri itu biayanya bisa dibilang paling murah, standar lah, yang terjangkau. Ya. Apabila dibandingkan dengan swasta. Dan kebetulan saya masuk kuliah melalui jalur PMDK. Tahun berapa itu? Tahun 2002. Tahun 2002 masih bernama PMDK, Sobat SWD. Setelah itu penerimaan jadi PPSB apa ya? Kalau nggak salah PPSB, kemudian sekarang namanya jalur undangan tanpa tes. Jalur undangan tanpa tes. Nih Sobat SWD, kenapa tadi saya bilang inspirasi pagi? Karena ibu ini memang dari S1-nya sudah pernah masuk kuliahnya itu melalui jalur undangan. Lanjut Ibu. Apalagi Pak? Ya itu tadi. Jadi gini Sobat SWD, ini ibu ini masuk S1-nya jalur undangan. Terus sudah dibesarkan dari keluarga yang tahu sendiri 7 bersaudara ini luar biasa ini. Selama menjalani masa-masa kuliah saya juga memang kondisi kami pas-pasan, kondisi kami prihatin. Di sela-sela waktu kuliah itu apabila ada jam kosong ya saya bantu orang tua untuk jualan. Nanti gitu ya? Misalnya kuliah dari jam 7 sampai jam 9, jam 10. Kemudian setelah itu kosong, ada jam kuliah lagi nanti setelah duhur. Dari jam 10 sampai kuliah berikutnya tuh saya pulang dulu rumah. Bantu orang tua nganter-nganter dagangan. Oh gitu, berarti nggak ada kesempatan main-main dengan teman-teman dong? Buru-buru. Nggak ada ya? Nggak ada main, nggak ada shopping, nggak ada jalan-jalan. Oh iya, memang sudah dari bawaan lahirnya memang begitu kali ya. Jadi bisa sukses seperti sekarang begitu, sehingga tidak hobi ya untuk jalan-jalan ya? Ya mau jalan-jalan juga nggak ada uang saku. Oh iya. Uang saku hanya cukup untuk naik angkot, naik bis mini itu untuk berangkat dan pulang saja. Oh, sarana transportasinya pakai angkot. Pakai angkot ya? Oh iya. Nih Sobat SWD,
tahun 2020 ke kampus masih ada yang pakai angkot nggak nih? Jadi 2020 ini sudah pada dienakkan dengan sarana prasarana, tinggal pencet tombol saja dijemput oleh orang ini. Terus dari sisi lain dari perjalanan hidup Ibu, sekolah sudah, ekonomi rumah tangga sudah, terus perjalanan mencari pekerjaan sudah. Bagaimana dari sisi perjodohan ini? Apakah pernah mengecewakan laki-laki atau dikecewakan laki-laki? Ya namanya orang di usia-usia dalam tahap mencari, pastilah ada ketemu ini, ketemu itu, ketemu A, gitu. B dan C. Normal berarti ya, normal. Dalam rangka mencari yang pas, yang sreg di hati, lahir batin, tentunya kan semuanya melalui proses, melalui seleksi, melalui saringan. Saya tidak ada istilahnya pacaran. Oh, nih Sobat SPD, nggak ada pacaran? Dekat, kenal, dekat, kemudian kalau memang ada niat silakan datang ke rumah, ngobrol dengan orang tua. Istilahnya penjajakan lah, tidak pernah lama. Paling 6 bulan. 6 bulan kalau sudah dirasa kok nggak sreg ya sudah. Seterusnya kita hanya komunikasi biasa. Putus baik-baik gitu ya? Tidak ada pacaran, mana ada putus. Oh gitu, nggak ada nyambungnya kok putus. Jadi cuman kenal pemahaman sebentar gitu ya? Menjajakan, kalau dalam proses menjajakan kok menemukan hal-hal yang tidak nyaman ya sudah, tidak perlu harus menaruh harapan. Dan yang unik dari saya itu dalam hal jodoh ya, perjalanan mencari jodoh itu, saya proses untuk mencari NIP pada tahun 2009 itu berawal pada November 2009. Itu saya berangkat untuk seleksi administrasi di Jakarta. Saya naik kereta. Pulang dari Jakarta naik kereta juga. Nah, di kereta itu saya ketemu dengan seseorang yang juga sama. Dia perjalanan dalam rangka mencari NIP juga. Oh, jadi hanya beda instansi. Ketemunya di kereta berarti ya? Iya, beda instansi. Beliaunya dari instansi Kemendikbud waktu itu ya. Saya di tahap awal baru mau tes, sementara beliau sudah tes tahap akhir, tinggal menunggu pengumuman saja. Dari situ kita ngobrol-ngobrol sampai tiba di tujuan saya, karena saya sampai lebih dulu. Akhirnya tukar nomor HP, ngobrol dan sebagainya. Ngobrolnya berlanjut di HP. Tidak ketemu ya? Tidak ketemu. Hanya lewat telepon atau SMS karena belum ada WA. Wah, belum ada medsos ya, belum WA, bisa seperti sekarang. BBM, apalagi Instagram itu belum ada. Iya. Nah, akhirnya si bapak itu yang menjadi jodoh saya, yang menjadi teman hidup saya. Iya. Ketemunya di kereta. Waktu itu masih kereta ekonomi Kereta ekonomi tahun 2009. Iya, yang masih ada tiket berdiri, tiket di toilet. Iya. Di bordes itu ya, masih dikejar-kejar satpam ya. Wah, luar biasa sekali tuh. Perjalanan sambil desak-desakan dengan pedagang ya. Oh iya. Nah, terus satu lagi Bu. Ya, itu kan yang jadi. Yang tidak jadi, adakah laki-laki yang paling mengecewakan terhadap jenengan? Ya, pastinya ada. Ada ya? Oke. Pastinya ada. Wah, kalau boleh sedikit cerita, itu 2008 saya bertemu dengan seorang laki-laki, profesinya sebagai TNI. Oh, TNI ya, TNI. Akhir 2008 itu kenal, sampai niat untuk serius. Beliaunya menjanjikan untuk
keluarga, bertemu dengan keluarga, akan tetapi belum kesampaian untuk ketemu. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ternyata dia sudah dijodohkan dengan orang lain. Oh gitu. Tapi dia tetap memberikan harapan ke saya. Sudah dijodohkan, tapi tetap memberikan pengharapan. Ya, entah karena tidak suka dengan yang dijodohkan itu atau ada alasan lain, saya tidak tahu. Yang jelas saya sendiri sudah menaruh harapan, sudah berharap, tetapi ya itu tidak kesampaian. Akhirnya ya kecewa pastilah. Kecewa ya. Tapi tidak berlarut-larut. Menderita kekecewaan itu. Nah, kalau saya perkenankan jenengan menyampaikan sepatah dua patah kata terhadap laki-laki yang pernah Anda kenal lewat media ini, apa yang pengen sampean sampaikan? Sekarang ibu sudah S2, sudah PNS, putranya berapa? 3. Sudah punya anak 3 gitu. Barang sedikit saja, sebentar saja menyampaikan bagi laki-laki yang dulu pernah, siapapun itu, kita tidak usah menyebut nama, mengecewakan ibu, apa support, harapan yang jenengan pengen sampaikan terhadap beliaunya itu, manakala siapa tahu dia punya anak perempuan gitu. Silakan ibu. Sekalipun sudah dibikin sakit hati, saya tidak menaruh dendam, juga tidak mendoakan yang jelek-jelek lah. Bagus. Saya kembalikan pada diri saya bahwa satu hal untuk siapapun yang sudah pernah menorehkan tinta hitam atau tinta merah ya dalam kehidupan saya. Satu hal, dunia tidak hancur tanpamu. Itu yang perlu digarisbawahi. Manakala saya merasa disakiti, pedoman saya, dunia tidak akan hancur dengan tanpamu. Gitu. Kemudian ada kalimat bijak dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang yang saya pakai lah, yang saya di pedomani ya. Iya. Bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Wah, ini Sobat SWD menjadi inspirasi benar kan pagi hari ini? Bagi Sobat SWD perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang pernah dikecewakan oleh pasangannya, jangan mendoakan jelek. Beri kesempatan dia untuk berbuat untuk lebih baik. Lanjut Bu. Kalau dia punya anak perempuan, apa saran Ibu terhadap laki-laki itu untuk anaknya supaya tidak dikecewakan seperti bapaknya mengecewakan yang lain? Itu. Jangan mudah untuk istilah orang Jawa itu gumunan atau gampang tertarik dengan orang. Iya. Pelajari betul gitu ya. Dipelajari betul, didalami betul. Jangan geeran lah istilahnya, disanjung sedikit geer, disanjung sedikit terus. Iya. Merasa bangga. Jangan mudah berharap kepada sesama manusia. Serahkan semuanya kepada yang maha memiliki hati manusia. Allah tentunya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin yang terakhir Ibu. Sekarang jenengan saya angkat sebagai wanita hebat inspirasi buat sobat-sobat SWD pagi hari ini. Karena saya anggap jenengan sudah khatam, sudah selesai. Mulai dari pekerjaan, rumah tangga, terus anak, pekerjaan sudah ya. Saya kira itu sudah. Dari tadi kok yang diangkat cuma orang lain saja ya perannya di keluarga saya. Suami saya dong, anak-anak saya juga dong. Oh ya, ini sementara dari sisi ibu dulu. Dari sisi ibu kita review sekarang.
Nanti kalau ada kesempatan mungkin Ibu mereview suami Ibu gitu. Di review nanti saya tampilkan di channel Sobat SWD ini seperti apa. Mungkin nunggu suami Ibu juga pakai toga yang sama seperti ini, nanti ditanya-tanya juga gitu. Nah, saya lanjut dulu ya Bu ya tadi. Kira-kira kesuksesan Ibu selama ini, siapa orang yang paling berperan di belakang Ibu yang memberikan support sehingga Ibu bisa kuat melalui perjuangan hidup seperti ini, dan tip dan triknya apa ini? Coba Ibu bagi kepada sobat-sobat SWD dalam channel saya ini. Kalau mengupas siapa yang paling berperan, orang hebat di belakang Ibu, sehingga saya sampai pada titik pencapaian saat ini, tentunya adalah kedua orang tua saya. Oh iya. Itu yang utama. Sejak awal saya berangkat, sejak awal saya memulai perjuangan, tidak lepas dari doa-doa beliau. Ya. Orang tua tentunya orang yang paling berperan, mulai dari melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Kalau begitu mungkin lewat channel saya ini Bu, sampaikan itu ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah menjadikan Ibu seperti sekarang sampai bergelar magister manajemen ya. Coba sampaikan ucapan terima kasih itu kepada orang tua. Kepada Ibu dan Bapak, almarhum Ibu, terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi. Tanpa semua itu dari kalian, saya tidak bisa sampai seperti saat ini. Iya. Sungguh saya tidak akan pernah lupakan itu. Tidak akan pernah terhapus sepanjang hidup saya, sepanjang umur saya. Semua itu bermula dari kalian. Dan pencapaian ini saya persembahkan juga untuk kalian. Saya dedikasikan untuk terutama almarhum ibu saya yang meninggal 10 bulan yang lalu. Terima kasih. Tidak ada lain ucapan yang lebih ingin saya ungkapkan selain terima kasih. Ini sebagai salah satu bukti bakti saya kepada Ibu dan Bapak. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk suami saya. Beliau memang seorang pendidik yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Makanya dia sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support, sangat-sangat membantu dalam proses saya menyelesaikan studi saya. Dan dalam hal apapun terkait dengan pengembangan diri untuk masa depan. Dan juga ketiga putri saya yang memberikan banyak warna dalam kehidupan saya, menjadi semangat untuk saya. Ini juga untuk kalian anak-anak. Oke. Terima kasih Ibu Damai yang hari ini sudah mau berbagi. Mungkin ada satu lagi yang belum saya tanyakan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, bagaimana
Ibu bisa membiayai kuliah S2 ini? Cara menabung biaya untuk dapur, untuk rumah tangga, di sisi lain kok bisa gitu, masih bisa untuk kuliah. Ini untuk sobat-sobat SWD di luar sana yang sudah punya gaji besar-besar ini kok nggak berani kuliah, ini untuk apa? Biar bisa tahu tip dan triknya untuk menabung sehingga bisa untuk kuliah lagi. Seperti apa Ibu? Rumah tangga, dapur, kuliah, apakah memperbanyak hutang di bank begitu? Yang pasti ini kerjasama dengan suami. Oh, kerjasama dengan suami. Sebagai bentuk dukungan suami untuk saya. Begitu saya sampaikan ada rencana untuk kuliah, beliau sangat mendukung, kemudian menyusun strategi bagaimana supaya semuanya teratasi, tidak ada yang terabaikan. Iya. Kebetulan kami punya usaha juga, ada kos-kosan 6 kamar. Oh, 6 kamar. Yang turut membantu perekonomian keluarga. Kalau dirinci sumber pemasukan kami ya itu ada dari gaji, gaji tunjangan dan lain-lain ya, dari dinas dan dari kos-kosan itu. Semuanya kami plot, masukkan di pos untuk pos harian, kebutuhan rumah tangga sehari-hari selama 1 bulan, untuk sekolah anak-anak, untuk operasional, perjalanan pulang pergi kerja dan sebagainya, dan juga untuk pendidikan. Jadi tidak mencari pinjaman saudara atau bank itu tidak? Alhamdulillah tidak sampai pinjam keluar. Oh iya. Ya kami kencangkan ikat pinggang, sekiranya ada kebutuhan atau keinginan yang masih bisa ditunda, masih bisa nanti dulu, ya kami pending sampai kami sampai kebutuhan yang utama itu tertutup dulu. Iya. Sementara tidak punya keinginan macam-macam lah, selesaikan dulu yang prioritas. Oke. Terima kasih Bu Dame yang telah meluangkan waktunya kurang lebih 30 menit wawancara bersama channelnya Siswa Wardoyo hari ini. Semoga informasi dari Ibu bisa menginspirasi sobat-sobat SWD di pagi hari ini. Sobat SWD, pagi hari ini kalau bisa kita simpulkan dari hasil ngobrol santai kita bersama wanita hebat yang sebentar lagi akan diwisuda S2 ini. Yang pertama adalah selalu semangat. Jangan pernah mengandalkan kepada orang lain, tetapi kita tetap semangat berjuang. Jangan lupa mengharap ridho orang tua, dekat sama orang tua, sayang sama orang tua. Kalau dari sisi rumah tangga, kencangkan ikat pinggang, capai tujuanmu, supaya bisa menempuh pendidikan tanpa pinjam sana sini atau tanpa menghutang. Yang ketiga, tetap jangan lupa untuk menjaga keutuhan rumah tangga setinggi apapun pendidikannya Ibu. Demikian Sobat SWD. Ada satu monggo. Ada satu prinsip atau semboyan yang mungkin bisa dipakai Anda semua. Hebatkan dirimu, maka kamu juga akan mendapatkan pasangan yang hebat dan menurunkan anak-anak yang hebat. Wah, luar biasa. Sobat SWD, hebatkan dirimu, kamu akan mendapatkan pasangan yang hebat. Dan tidak lupa, kamu akan menurunkan keturunan yang hebat. Ini sama dengan hadis Nabi, saya lebih suka terhadap orang Muslim yang taat, tetapi saya lebih suka terhadap orang Muslim taat, tapi juga kaya. Ini Sobat SWD. Jadi, ikuti channel-channel ini. Channel Siswa Wardoyo ini akan menghadirkan inspirasi-inspirasi lain. Semoga bisa menyemangati terhadap
sobat-sobat SWD dimanapun berada. Terima kasih Bu Damai. Terima kasih sobat SWD dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, subscribe, share informasi inspirasi pagi ini kepada sobat-sobat yang lain agar yang baik bisa diambil, yang jelek bisa ditinggalkan. Terima kasih sobat SWD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.